Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini kita akan coba membahas tentang apa ilmu tertinggi dalam dunia investasi saham yang bisa dikuasai oleh seorang investor saham dan sebaiknya harus dikuasai. Nah, apa ilmu tingkat paling tinggi dalam dunia investasi saham menurut saya? Nah, dalam dunia investasi saham banyak sekali orang berpikir bahwasanya orang yang cerdas dalam berhitung, orang yang cerdas dalam memprediksi angka, orang yang cerdas dalam membaca situasi, orang yang bisa ngitung support resisten, technical, value, rasio-rasio. Orang banyak berpikir bahwasanya itulah ilmu tertinggi dalam investasi saham. Jadi semakin tajam dia dalam analisa-analisa itu, semakin dia itulah ilmu tertingginya. Kalau menurut saya tidak, kawan-kawan. Setelah saya pahami, setelah saya ilhami, setelah saya refleksikan, ternyata bukan itu ilmu tertinggi dalam dunia investasi saham. Ilmu tertinggi dalam dunia investasi saham adalah sesuatu hal yang tidak berkaitan dengan semua itu. Apa itu? Kesabaran. Patience. Susah sekali itu. Kita nggak bisa menghitung kesabaran seseorang. Itu nggak ada hitung-hitungannya, nggak ada angkanya. Itu sesuatu yang abstrak, sesuatu yang berada di dalam diri seseorang. Kesabaran. Jadi gimana ya, benar pun sudah hitung-hitungan kita, kuat analisa kita, kalau kita dihadapkan pada situasi yang chaos seperti krisis, kalau kesabaran kita terguncang, psikologi kita kacau, kalah kita, kawan-kawan, kalah. Karena bukan sedikit orang yang pintar di dunia investasi ini, banyak sekali, tapi rugi-rugi juga. Bahkan kalah sama orang yang tidak terlalu pintar tetapi sabar. Itulah paradoksnya. Jadi menurut saya, kesabaran adalah ilmu tertinggi dalam investasi saham. Sabaran. Susah sekali itu sabar. Baik kalian dalam posisi untung mau take profit sesuai target price kalian, sesuai target sell kalian, atau kalian di posisi jatuh harga saham kalian, kesabaran itu sangat diuji habis-habisan dalam dunia investasi. Jadi Pak Lokeng pernah bilang gini, bursa saham adalah perangkat untuk memindahkan uang orang yang tidak sabar ke orang yang sabar. Bayangkan. Jadi kalau kalian untung pasti ada yang rugi. Nah, kalau kalian untung, kalian adalah orang yang sabar, dan yang tidak untung adalah orang yang tidak sabar. Kacau kita, kawan-kawan, kalau nggak sabar dalam dunia investasi saham. Kacau kita. Susah banget. Jadi, bagaimana melatihnya? Nggak tahu saya gimana cara melatih kesabaran. Karena saya terus terang susah juga untuk mempelajari itu. Tetapi yang membuat saya sabar kadangkala saya tahu apa yang saya beli, dan saya tahu yang saya beli membagikan dividen. Itulah yang hanya yang membuat saya sabar. Kalau enggak itu, aduh, enggak sabar saya kan. Apalagi lihat turun 50%, ya kan, wah, kacau kita. Seperti yang udah masuk ke brand di harga tinggi, coba bayangkan gimana psikologinya. Yang beli BRPT di 1.700 gimana psikologinya? Gimana batas kesabarannya? Bisa nggak dia tahan? Brand sama BRPT nggak, dia bagi dividen tapi kecil banget, 0, berapa persen cuman. Tahan nggak melihat situasi portofolionya kayak gitu? Susah sekali. Jadi pastikanlah kalau kita adalah seseorang yang kurang sabar, tidak bisa menahan kesabaran tingkat tinggi, kita harus beli yang aman-aman dan pasti aja. Maksudnya aman-aman yang dan pasti aja itu, pastikan yang kita beli itu under value, di bawah nilai harga wajarnya, karena kalau jatuh pun nggak jauh banget gitu perhitungan kita. Sama bagi dividen. Jadi kalaupun si kawan ini jatuh tapi dia bagi dividen,
kita nggak takut. Kenapa? Karena kita pasti akan hajar lagi. Karena kita tahu kalau saat harganya jatuh, dia terdiskon pasti kan. Dan kalau kita tambah lot, average kita makin turun, average down kita kan. Jadi makin banyak nanti kita nerima dividen pada saat dia jadwal bagi dividen. Karena kalau saham yang undervalue tetapi wonderful company dan bagi dividen, kalau dia jatuh pasti saya yakin dia akan kembali lagi gitu. Labanya pasti akan diperbaiki, harganya pasti akan terbang lagi. Itu fakta dan itu sudah terjadi. Kalian bisa lihat track recordnya di dunia investasi saham. Tetapi siapa yang punya kesabaran tingkat tinggi? Siapa? Ya harus kita sendiri kan. Kalau nggak kita, maka uang kita akan dipindahkan sama orang yang sabar. Enak banget dia dapat uang kita nggak kerja. Susah kawan-kawan. Jadi menurut saya yang paling susah dan paling ilmu tingkat tinggi dalam dunia investasi saham itu kesabaran. Jadi kalau kalian punya teknik-teknik, cara-cara untuk sabar tingkat tinggi, tolong komentar di kolom komen ya, supaya saya belajar juga. Bagaimana sih caranya untuk memiliki sabar tingkat tinggi itu? Saya hanya tahu supaya saya bisa sabar di saham, saya harus membeli saham yang undervalue dan bagi dividen. Hanya itu yang membuat saya sabar kawan-kawan. Karena kalau dia belum balik ke harga wajarnya, paling tidak saya terima dividen. Dan saya nggak mau juga yang dividennya kecil sekali 5%, 6%, nggak mau sih. Saya mau yang minimal 10%. Biar terasa juga kan. Kalau dividen 5%, 6%, aduh. Kecil ya. Kalau 10%, 20% dividen yieldnya, payout ratio-nya 60, 50, 70% kan laba perusahaannya besar. Dividennya terasa. Jadi kita lebih sabar lagi. Itu sesederhana itu aja yang buat kita sabar. Tapi kalau kita beli saham nggak bagi dividen, gimana ya, susah kita untuk sabarnya kawan-kawan. Kalau dia tiba-tiba harganya jatuh, gimana? Nggak ada dasar kita untuk sabar kan. Gimana coba? Susah kalau gitu, susah kawan-kawan. Jadi menurut saya, pilihlah saham yang undervalue, membagi dividen, dan kalau harganya jatuh kalian tambah lebih banyak. Kenapa? Karena hanya itu yang bisa membuat kita menjadi investor yang sabar. Kita tahu apa yang kita beli. Oke, itu saja yang bisa saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih. Halo kawan-kawan semua, untuk kamu yang belum mengetahui tentang investasi saham sama sekali, alias dari nol, tetapi ingin menjadi tahu dan membutuhkan bimbingan pengetahuan, di sini saya sudah menuliskan e-book yang dapat membantu kamu untuk memahami tentang investasi saham dan langsung praktek menjadi investor saham. Untuk kalian yang berminat, silakan hubungi WhatsApp di bawah ini ya. Untuk kamu yang sudah paham tentang dasar-dasar investasi saham, tetapi belum memiliki teknik analisa dan pemahaman untuk menciptakan portofolio investasi saham yang santai tetapi menguntungkan dan membutuhkan pengetahuan itu, di sini saya sudah menuliskan e-book untuk membantu kalian ya kawan.